Now YouTube Mas dan Ember. Angin menjadi kendaraan Nabi Sulaiman menuju langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin agar dapat membantu kepentingannya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan angin, lalu meletakkan singgasananya di puncak angin yang menyerupai gunung. Ahmad Zainal Abidin dalam bukunya berjudul Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman memaparkan sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman pernah memerintahkan angin untuk berkumpul hingga membentuk gunung yang besar. Kemudian, ia perintahkan ajudannya untuk meletakkan singgasananya di tempat yang paling tinggi di gunung angin tersebut. Lalu, ia memanggil kuda yang memiliki sayap untuk membawanya ke atas singgasana. Setelah Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya, ia perintahkan angin untuk mengangkat semua pembesar kerajaannya ke atas langit. Nabi Sulaiman berada di atas langit. Ia tundukkan kepalanya sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menoleh ke kanan dan kiri hingga angin mampu mengantarkan pada tempat yang telah dituju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik dan menurut kemana saja yang dikehendakinya. Kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri, dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Syad 36-40. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah diceritakan, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, masuklah embusan angin dari lubang rumah hingga menyingkap tirai yang menutupi tempat boneka mainan milik Aisyah. Ketika Rasulullah SAW melihat kumpulan boneka mainan milik Aisyah, beliau bertanya, "Apa ini, Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ini adalah kudaku." Rasulullah SAW menyaksikan seekor kuda bersayap yang terbuat dari tanah liat berada di antara boneka mainan milik Aisyah. Beliau kembali bertanya, "Lalu, binatang apakah ini yang berada di antara boneka?" "Kuda," jawab Aisyah. Rasulullah kembali bertanya, "Kuda memiliki sayap?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Sulaiman memiliki kuda yang bersayap?" Mendengar jawaban Aisyah, Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selain dapat mengatur angin, Nabi Sulaiman juga menjadikan burung sebagai mata-mata yang gesit dan sulit terlacak oleh pasukan musuh. Nabi Sulaiman menjadikan burung sebagai pembantunya yang selalu tunduk dan patuh, menuruti perintah-perintahnya dalam memata-matai para musuh. Ia juga dibantu oleh kekuatan pasukan udara dalam melakukan peperangan. Itulah kekuasaan Nabi Sulaiman terhadap makhluk-makhluknya, sehingga dirinya mampu menjadi penguasa yang tak tertandingi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml 17. Segala bentuk keagungan dan nikmat-nikmat khusus yang telah Allah SWT berikan kepada Nabi Sulaiman tidak membuat beliau lalai dalam beribadah. Nabi Sulaiman selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah sosok yang taat beragama. Ia rajin sholat, puasa, membaca istighfar, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk keistimewaan dan kemegahan yang telah didapat tak membuat dirinya lupa diri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian pada Allah SWT bagi Nabi Sulaiman tidak akan pernah tergantikan. Dalam Al-Quran disebutkan, dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya
Dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Syad 30. Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat taat. Ia sangat rajin dalam beribadah. Ada sebuah kisah, suatu hari Nabi Sulaiman hampir meninggalkan sholat asyar. Saat itu, Nabi Sulaiman memang sangat sibuk. Ia mempersiapkan tentara dan kuda-kuda untuk perang. Ia lewat di depan kuda dan memeriksa kondisinya satu persatu, hingga nyaris kehilangan waktu untuk sholat asyar. Nabi Sulaiman langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sholat serta meminta agar kuda itu ditarik saja, karena nyaris merampas dan menghalangi ibadahnya. Sejak saat itulah Nabi Sulaiman merasa tidak membutuhkan kuda, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia lain berupa angin sebagai penggantinya yang mampu membawa tentara Nabi Sulaiman kemanapun pergi. Itulah kendaraan Nabi Sulaiman yang membawanya ke langit. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen